Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama untuk terlebih dahulu berdoa. Silakan untuk ketua kelas berdoa. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang tidak hadir siapa? Sakira sama Sakira. Oh, Sakira sama Sakila. Sakila. Kemana? Ada keperluan. Oh, ada keperluan keluarga. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Yang penting kita yang hadir mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Ya. Kemarin kita belajar materi tentang apa ya? Kalimat thayyibah masya Allah. Oke, kalimat thayyibah masya Allah. Masya Allah itu apa sih artinya? Atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Baiklah, hari ini dilanjut. Hari ini sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna kalimat insya Allah sebagai ungkapan yang berarti, yang artinya jika Allah menghendaki. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan kalimat insya Allah dengan tajwid dan pengucapan yang tepat. Nanti kita bareng-bareng baca lafaz insya Allah ya, bareng-bareng. Yang ketiga, peserta didik membiasakan diri menggunakan kalimat insya Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman dan kesungguhan hati. Bapak mau nanya ya, sebelum kita ke materi, ketika kapan sih kita harus mengucapkan kalimat insya Allah? Ketika kita menjanjikan sesuatu pada orang lain. Ya, betul. Ketika kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Yang kedua, kenapa sih kita harus mengucapkan kalimat insya Allah? Karena untuk mengingat bahwa setiap hal terjadi atas kehendak Allah. Iya, betul. Karena apa namanya tadi? Karena setiap sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu atas kehendak Allah. Ya, ini insya Allah sama masya Allah kemarin itu hampir sama artinya. Ya, hampir sama. Tapi ada perbedaannya. Kalau masya Allah itu jika Allah menghendaki. Tapi kalau insya Allah jika Allah menghendaki, hampir sama artinya. Ya, jadi kita jangan sampai salah. Jadi ada yang
atas kehendak Allah, dan ada yang atas dikehendaki oleh Allah. Ya. Baiklah, kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita belajar supaya semangat, kita ice breakingnya tepuk anak soleh. Bisa semua? Bisa. Bisa semua? Bisa. Baiklah, marilah kita sama-sama tepuk anak soleh bareng-bareng. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Utusan Allah. Yes. Ya, tepuk tangan semuanya. Dilanjut pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan pembelajaran gaya belajar dibagi 3. Ya, yang pertama itu nanti Bapak pengen dibuat kelompok, 3 kelompok ya. Yang pertama gaya belajar visual. Apa sih visual? Ada yang tahu? Ya, visual itu artinya belajar dengan melihat. Ya, belajar dengan melihat. Yang kedua yaitu auditori. Apa sih auditori itu? Auditori itu gaya belajar mendengar. Gaya belajar apa? Mendengar. Ya. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Ya, apa sih kinestetik itu? Yaitu dengan gerakan. Nanti kalian belajar itu dengan gerakan, dengan mendengar dan melihat. Ya, jadi nanti Bapak akan bagi kelompok. Setiap kelompoknya itu akan dikasih nama kelompoknya. Ya, sesuai arahan dari Bapak. Paham semuanya? Paham. Baiklah anak-anak, kita belajar materi tentang kalimat insyaallah nanti, tapi Bapak akan menunjukkan materinya melalui video yang akan diputar di layar. Ya, nanti kalian perhatikan, silakan diperhatikan materinya supaya nanti kalian terhadap tugas-tugas yang akan diberikan nanti bisa menjawab. Oke, siap? Silakan nanti diperhatikannya video pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengenal kalimat thayyibah insya Allah. Sebagai umat muslim, kita sebaiknya mengamalkan adab berbicara yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Dengan membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah insya Allah dapat mencegah kita dari keburukan. Nah, anak-anak, kapan ya kita mengucapkan insya Allah? Insya Allah, kalimat ini diucapkan ketika kita berniat hendak melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Kalimat thayyibah ini juga mengingatkan kita bahwa kehendak Allah adalah di atas segalanya. Tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi detik setelah ini. Itu sebabnya tak pernah ada janji yang dapat dipenuhi secara pasti oleh manusia, kecuali dengan menambahkan kalimat insya Allah. Jadi kita dapat melakukan sesuatu itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan insya Allah, sesuatu yang belum dikerjakan esok hari dan ingin dikerjakan, jangan lupa mengucapkan insya Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24 yang artinya
Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti lakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Teman-teman, itu ya pembelajaran kita hari ini tentang kalimat thayyibah insya Allah. Setelah kita tadi menampilkan sebuah video tentang pembelajaran kalimat insya Allah, sekarang Bapak mau tanya jawab sama kalian. Ya, tadi di video dijelaskan bahwa apa sih arti kalimat insya Allah? Tadi apa? Atas kehendak Allah. Ya, jadi insya Allah itu artinya atas kehendak Allah. Ya, segala sesuatu pasti atas kehendak Allah. Barangkali kita mempunyai janji dengan teman. Ya, contohnya kita mau kalian ngomong sama teman, saya minggu depan mau beli sepeda. Contoh ya. Nah, itu jangan lupa kita harus pakai kalimat insya Allah. Kenapa? Karena barangkali kalian minggu depannya belum ada rezeki, kan bisa minggu depannya lagi atau bulan depan. Maka kalian harus mengucapkan kalimat insya Allah dulu sama teman kamu. Jangan asal janji-janji, ya besok saya mau beli sepeda, minggu depan saya mau beli sepeda. Belum tentu. Makanya gunanya, manfaatnya kalimat insya Allah itu agar sesuatu yang kita ucapkan, janjikan kepada teman, itu teman kita bisa memaklumi. Karena tidak semua janji ya kita bisa ditepati. Ya, jarang. Kadang-kadang kita sudah janji, besoknya lupa. Kadang-kadang kita minggu depan mau beli sesuatu, tapi kitanya lupa, tidak punya uang, seperti itu. Ya. Dan kita harus meyakini ya bahwa kehendak Allah itu pasti akan tercapai. Ya, jika kitanya dilakukan dengan serius, ya. Dan kalimat insya Allah ini termasuk zikir dan pengingat bagi kita manusia, ya, agar sesuatu hal yang kita sampaikan itu dilibatkan dengan Allah. Dia percaya terhadap kehendak Allah atas ketetapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Ya, jadi semua keinginan kita pasti akan terwujud. Ya, pasti terwujud. Barangkali ada yang nanya, Pak, saya udah berdoa berbulan-bulan, sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa sih Pak keinginan kita belum belum dikabulkan oleh Allah? Nah, Allah itu bukan berarti tidak mengabulkan doa kita, tidak mengabulkan keinginan kita, tetapi Allah itu menguji dulu, menguji seberapa serius, seberapa kalian percaya kalau doa kalian itu dikabulkan. Kamu kalau doanya hanya gini saja, tapi tidak dilakukan dengan sesuai syariat agama, tidak akan dikabul. Tapi kalau kaliannya berdoa kepada Allah dengan serius, dalam hatinya
Ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan doa-doa kami, maka kabulkanlah. Maka kalau kayaknya percaya kepada Allah 100%, maka Allah suatu saat akan mengabulkan doa kita. Terus doa kita itu ya tidak hanya dikabulkan di dunia saja, tapi nanti kelak di akhirat kalian minta doa, ya Allah selamatkanlah saya dan keluarga dari siksa kubur, siksa api neraka. Nanti timbal baliknya kalau kita sudah meninggal semua, baru doa kita akan dicapai. Jadi kita jangan beranggapan doa kita tidak dikabulkan, jangan. Nanti suatu saat doa kita semua itu akan dikabulkan. Paham semuanya? Paham. Adapun dalil tentang kalimat insya Allah itu, ini dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Ini yang berbunyi, Rezeki bacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Nah, ini dalil tentang kalimat insya Allah yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Tuh dilihat di depan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti akan melakukan besok pagi, ya, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ya, jadi kalimat insya Allah ini harus selalu dipraktekkan, awas. Ya, harus selalu dipraktekkan dalam berteman juga di rumah, mau main bola, insya Allah. Ya, Habibi, nanti sore kita main bola, insya Allah. Ya, barangkali paginya sehat, siang sampai sorenya kita udah mulai meriang. Nah, jadi ucapkanlah insya Allah. Ya, jangan sampai kita sudah janji, ya siap, malah kitanya ada halangan. Ya, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok kepada kalian. Kelompoknya Bapak bagi 3, ya. Bagi 3, nanti silakan kalian Bapak tunjuk dulu. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Ini 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Ya, silakan kalian menyesuaikan kelompoknya mulai dari sekarang. Silakan. Setelah kalian sudah menyesuaikan kelompoknya, Bapak mau bagi nama kelompok dulu. Ya, kelompok pertama, ya ini kelompok pertama. Kalian nanti namanya kelompok visual. Ya, visual itu artinya melihat. Ya, yang kedua kelompok 2 namanya kelompok auditori, ya artinya mendengarkan. Ya, yang ketiga ini kelompok kinestetik, artinya gerakan. Ya, nanti sesuai kelompok Bapak kasih tugas, kalian diskusi. Ya, nanti kita dipraktekkan, dipresentasikan di depan. Paham semuanya? Baiklah, ini Bapak mau pembagian LK-nya dulu ya. Baiklah anak-anak, Bapak mau membagikan lembar kerja, nanti kalian kerjakan ya. Untuk kelompok 1
mendengar. Ya. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik. 3. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah. 4. Selalu menghindarkan diri dari ucapan tindakan yang tidak baik. 1. Buatlah beberapa. Mana udah? Belum? Ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Baiklah anak-anak, bagaimana? Udah semua? Ya, baiklah. Bapak pengen nanti kalian maju per orang ya, perwakilan dari kelompok. Silakan untuk menunjukkan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, nanti silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan dia maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberitahu hasil kerja kelompok diskusi kelompok kami. Di sini ada lafaz insya Allah dan di bawahnya ada seseorang sedang berdiskusi. Ya, semuanya tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk menunjukkan hasil diskusinya ke depan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kelompok pada pembelajaran hari ini.
Silakan, mana tunjukkan. Oh iya. Baiklah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju semua untuk menunjukkan hasil diskusinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi pada pembelajaran hari ini. Hari liburan semester 1, teman-teman saya mengajak liburan untuk berenang. Alika Hasbi, kamu ada acara nggak hari Minggu? Enggak. Kenapa? Aku pengen renang, tapi nggak ada temennya. Kamu mau nggak? Saya insya Allah nanti mau izin dulu sama mama. Saya juga insya Allah. Baiklah. Baiklah, begitu. Baiklah begitu. Barusan kita sudah menyajikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Tadi dari kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Semuanya hasilnya sudah bagus-bagus ya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oleh karena itu tadi dari kelompok visual ya sudah melihat materi secara visual dengan cara menggambar kalimat insya Allah, dan orang sedang diskusi untuk kesepakatan ya yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua kelompok auditori. Tadi auditori secara langsung membaca buku dan menyajikan sebuah soal yang hasil baca dari buku materi. Terus yang ketiga, kelompok kinestetik. Tadi kalian sudah menyaksikan semua. Ya, hasilnya luar biasa dengan gerakan ya, dengan diskusi, dengan dialog, dengan drama yang sudah disampaikan. Ya, semuanya hebat-hebat, sudah bisa dilakukan dengan baik. Ya. Selanjutnya anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalimat insya Allah itu berarti memiliki arti jika Allah menghendaki. Ya, terus kalimat insya Allah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap rencana atau janji yang kita buat itu tergantung izin dan ketentuan dari Allah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, kita sebagai seorang muslim ya diajarkan untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah, terutama kalimat insya Allah ketika berjanji, ketika merencanakan sesuatu. Yang ketiga, selain kalimat insya Allah itu membantu untuk kita ya menjaga kepercayaan dengan orang lain ya. Dan jika kita dapat menepati janji
ya kita harus segera memberitahu dengan jujur. Jangan sampai kita tidak ada acara apa-apa, malah kita bohong. Ya, nanti malah teman kalian kecewa. Ya, kalau dikecewa itu gak enak. Ya, makanya kamu harus dipersiapkan kalau sudah menempati janji. Yang ketiga, selanjutnya, dengan sering mengucapkan kalimat insya Allah, kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita lakukan itu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan kesimpulan. Bapak mau tanya lagi nih, mengulas kembali yang tadi sudah diajarkan. Mau memberi pertanyaan sedikit. Mengingat saja, apa arti kalimat insya Allah? Atas kehendak Allah. Ya, bagus. Kapan kita mengucapkan kalimat insya Allah? Ketika berjanji. Iya, bagus. Ketika berjanji atau berjanji kepada teman. Ya, melakukan sesuatu. Ya, jadi kalimat insya Allah ini bisa dilakukan ketika kita mengucapkan janji kepada teman. Ya, mungkin materi pada hari ini cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nanti minggu depan pelajaran PAI bertemu kembali dengan materi kalimat thayyibah Allahu Akbar. Apa? Kalimat thayyibah Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anakku semua, selesailah pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita baca hamdalah terlebih dahulu, dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Ya, sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian anak-anakku semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.